الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang membukakan hati kita pada jalan kebenaran, yang membukakan hati kita sehingga bisa memiliki keinginan melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan di dalam hati kita keimanan serta ketakwaan sampai akhir hayat kita nanti, sehingga keimanan dan ketakwaan itu dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Masalihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu asyarah, maqalah ke-13. An Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wa huwa min akbarit tabi'in, beliau ini termasuk pemuka atau pembesar atau tokohnya di kalangan tabi'in. Nama beliau Hasan al-Basri, yang tokohnya waktu itu ya. Jadi tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Kalau tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu setelah tabi'in. Jadi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tabi'in tabi'in. Jadi ada 3 generasi setelahnya itu. Kalau tabi'in ini ada yang mengatakan waktu kecil, sangat kecil, itu sejaman dengan Nabi tapi sangat kecil, masih halus benar cara bahasa kita. Umur mungkin setahun 2 itu lah, jadi masih belum bisa menerima ilmu dari Nabi halus. Nah, tapi ketika di zaman sahabat, mereka sudah besar dan bertemunya dengan sahabat, mengambil ilmunya dengan sahabat dengan Nabi. Ini namanya tabi'in. Nah, di sini disebutkan salah satu pemuka dari tabi'in, nama beliau Hasan al-Basri. Nah, beliau berkata, man la adaba lahu, barang siapa tidak memiliki adab pada dirinya, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi,
baik adab kepada Allah ataupun adab kepada makhluk. La ilma lahu yu'taddu bihi, tidak ada ilmu baginya yang dengan ilmu itu dia dianggap. Berarti tidak ada ilmu yang berilmu, walaupun berilmu dianggap tidak memiliki ilmu, walaupun dia ini sebenarnya ahli, tapi karena memiliki adab kepada Allah dan makhluk, maka dianggap tidak memiliki ilmu, tidak dianggap keilmuannya. Wa man la sabara lahu, dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran di dalam dirinya, ala tahammulil balaya, atas menanggung segala cobaan. Artinya tidak memiliki sabar ketika dicoba, diuji. Wa adal khalqi, dan tidak memiliki kesabaran dengan atau terhadap gangguan makhluk. Wa ala masyaqqati ijtinab al-ma'asi, dan tidak memiliki kesabaran terhadap menahan diri dari menjauhi maksiat. Wa ala ada'il faraid, dan tidak memiliki kesabaran mengerjakan yang wajib. Itu yang dua. La dina lahu yu'taddu bihi, kalau tidak memiliki kesabaran itu, maka tidak ada agama baginya yang dengan agama itu dia dianggap. Kedua, karena kita jelaskan. Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak memiliki wara' di dalam dirinya, anil maharimi wa syubuhati, yaitu terhadap haram dan syubhat, la zulfa, maka tidak ada derajat baginya. Ay la martabata lahu indallahi wa la qurbata lahu minallahi ta'ala, yakni tidak ada martabat di sisi Allah dan tidak memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada tiga pesan beliau, pesan Imam Hasan al-Basri. Satu, bagaimana kita memahaminya. Ujar Sidin, atau kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki adab nih, adab kepada Allah ataupun adab kepada makhluk, sekalipun orang itu berilmu, ilmunya tinggi, maka dianggap tidak berilmu. Kenapa dianggap tidak berilmu? Karena ada orang yang memang tidak memiliki ilmu lalu tidak beradab, itu wajar, masih mending itu. Ada orang tuh kelihatannya ada beradab, tapi karena memang kebodohannya, itu wajar aja, maklum, karenanya memang bodoh. Tapi kalau ada orang alim, berilmu, tapi justru tidak beradab, maka sebenarnya derajatnya sama dengan orang bodoh tadi. Gitu, pahamannya sama aja, walaupun ada ilmunya sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena sama-sama kada beradab. Nah, jadi adab ini penting. Makanya macam-macam adab itu patut kita pelajari, kita amalkan. Adab kepada Allah kayak apa? Adab lawan Nabi kayak apa? Adab kepada ulama seperti apa? Ada adab-adabnya. Kayak apa adab kepada Allah, kepada Nabi, kepada ulama,
berarti ini harusnya derajatnya lebih kita utamakan yang mana di antara tiga ini. Kalau kita lebih meninggikan Allah, kemudian yang kedua meninggikan Nabi, kemudian yang ketiga baru ulama, nah itu bujur tuh adabnya. Jangan sampai terpaling, jangan sampai terhuruf. Adab dengan Al-Quran ada juga. Acara maulid banyak orang itu apa? Justru acara haul wali kenal pada maulid Nabi. Hebat Nabi kah hebat wali? Yo, adabnya tuh di mana? Nah, kadang-kadang kita nih kada sadar itu. Giliran wali haulan 2-3 ikung sapi disembelih. Bamulitan enta luar modelnya tuh lah modelnya. Nah itu kalau sadar kita kesalahan adabnya, harusnya maulid Nabi itu yang justru meriah, yang justru mewah karena Nabi. Nah ketika haulan wali ulama, jika kita ukur dengan makanannya, bilanya maulid Nabi umpamanya ayam kampung, bila haulan wali ayam rahasia, umpamanya tuh kalau diukur dari makanan. Ini jangan tambah huruf adab kita. Atau dalam segi ibadah taat, harusnya lebih utama taat kepada Allah, lalu yang lainnya, baru taat kepada Nabi, lalu taat kepada ulama. Itu tuh urutannya. Jadi harus kita pelajari itu. Belum lagi adab lawan orang tua, adab dengan guru, adab dengan kawan. Dengan kawan ada adabnya juga. Adab dengan orang lain yang bukan kawan, bukan orang tua, bukan guru, orang yang kita kada kenal, ada juga adabnya. Maka kita patut mengkaji, mempelajari itu. Memang di sini kita belum belajar itu, tapi mudah-mudahan suatu saat kita belajar. Karena penting, bila sudah adab itu tertanam di dalam diri kita, artinya adab itu secara mudahnya kayak ini, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu apa? Paham posisi. Paham posisi. Mengerti kita ini siapa dan orang lain itu siapa. Nah itu adab. Masing-masing daerah pun lain-lain lagi adabnya. Ada yang daerah lain, di daerah Jawa itu, Jawa pun beda-beda juga adab. Ketika makan rami-rami kayaknya, itu kada boleh bepander saat makan. Amun kita makan sambil berkisah, sambil bermanderan. Tapi ada satu daerah yang ketika dia makan sama-sama, ini makan spesial makannya, karena boleh berpanderan. Adabnya. Ini bebila berpanderan, tunggu habis makan. Namun kita biasa aja berpanderan saat makan. Makan pander sambil pander, gitu tuh. Cuman maksudnya kalau di kita sini jangan saat mengunyah berpander. Mun saat mengunyah berpander berhamburan nasinya. Hamburan nasi.
Oke, itu pahaman kita tuh. Kalau pahaman orang, pokoknya habiskan dulu makan. Waktu mengunyah kah, tidak mengunyah kah, pokoknya saat lagi ada makanan di depan jangan berbicara. Nah, beda-beda juga tuh adab dengan makanan, adab dengan Al-Quran ada juga. Al-Quran kada boleh sejajar dengan batis. Kenapa? Karena Al-Quran tinggi derajat di sisi Allah. Maka ketika membawa Al-Quran ada ini bila buat santri telah halusan. Nah, gini nah. Itu kalau jangan ditenteng neng kini Al-Quran di jalan. Itu kata beradab ngarannya. Tidak ada adab. Atau munajat nih. Ini Al-Quran jo isinya. Tapi kita harus beradab. Jangan juga nang munjok doawan sing timbai jangan Al-Quran. Atau ke situ kemari membawa munajat diandak di jok motor, buka jok, masukkan munajat, duduki. Nah, munajat kita sini kalau kepulahan dengan Al-Quran. Kami bahari itu mengaji, saking mengaji adab itu tekutan benar yang namanya Al-Quran itu gugur, tekutan bahari. Wah ini bina tertawa aja Al-Quran tergugur. Kami bahari tergugur sekali tuh nanti. Al-Quran tergugur. Ayo kamu. Beselamatan boleh ke rumah beselamatan. Itu bahari tahuan karena kanu ya ini biasa kalau pokoknya boleh ke rumah takut tanah kawan pulang mendukung nih ayunya ketulahan apa kena boleh ke rumah kepada dua orang tua tadi ulun mengikut Al-Quran gugur ayo ambil selamatan bolah lakatan bahalarat kayak itu dahulu tuh beli tegal Al-Quran. Nah, ada juga dengan Al-Quran tuh membawanya kayak ini. Bila hendak membacanya dicium dahulu. Tapi mun bobohan Wahabi kada maunya. Apa ajarnya? Salang kada dalilnya mencium Al-Quran gitu. Mun mencari dalilnya dasar kedita ngarannya aja adab. Mencari dalil adab kita menghargai adab itu kan gitu. Menghormati karena ini Al-Quran kalamullah, kata-kata yang bersumber dari Allah dan tercatat di Lauhil Mahfuz sana. Oh, ini berarti derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang dengan membacanya bisa menyelamatkan kita di kubur dan di akhirat. Berarti hebat. Kada salah juga toh kita menciumnya karena ini bisa menyelamatkan kita. Jar Wahabi jangan mencium apa menyembah Al-Quran. Kadang kayak itu niat kita kadang menyembah tapi menghormati adab kita. Dengan orang tua adab atau dengan orang yang lebih tua dari kita adab. Lewat di hadapan orang tua betul kayak kita kan gitu. Tapi kalau di Arab sana kada biasa aja di hadapan jalan aja. Ini adab kita di sini kada betunduk lewat orang tua. Jadi Indonesia ini termasuk yang sangat tinggi adab. Ading dengan abang badap juga tuh kayak itu kalau badap juga. Biar berkelahi ading dengan abang masih badap. Biar nih bang aja masih babang juga tuh. Ada bersambat ngaran kan masih ada juga adabnya tuh. Coba mun di Arab sana kada abang lagi ngaran jadi kiaunya. Orang luar negeri tuh ngaran naik kiaunya. Mun kita masih aja ada aja biar lagi syarek ada aja adabnya masih. Nah itu bilanya tidak memiliki adab tadi maka la ilma lahu, tidak ada ilmu baginya walaupun berilmu.
Jadi kita harus paham betul. Apalagi kalau dengan Nabi, dengan sahabat, dengan tabiin kan kita ada berdapat. Yang kita dapati ini ulama paling wali yang ada hidup di zaman sekarang. Nah, kayak apa adab kita dengan orang sini? Dengan para guru-guru kita adabnya tuh dijaga. Ini kadang-kadang kita nih satu aja kesalahan atau kekurangan dari guru kita hilang kadang-kadang adab. Padahal banyak kebaikan guru tuh muncul satu di hadapan matanya, nah kekurangan guru bisa hilang adab. Itu hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ujar Imam Hasan Al-Basri, wa man la sabra lahu, barang siapa yang tidak ada sabar dalam dirinya, baik itu ketika diuji, dicoba oleh Allah, atau diganggu oleh makhluk, atau menahan supaya tidak bermaksiat atau mengerjakan yang wajib, maka la dina lahu, tidak ada agama baginya. Kenapa? Percuma. Sebab kita ini beragama supaya dilajari sabar. Belajari sabar. Ketika ujian datang harusnya sabar. Ketika diganggu orang, baik dihina, dicaci, disambati orang, ada sabarnya. Atau ketika ada maksiat di depan mata, lalu kita menahan untuk tidak melakukan maksiat, sabar juga. Sabar, kuat diri untuk tidak melakukan maksiat, itu sabar. Dan sabar dalam menjalankan ibadah, sholat, puasa, sabar. Waktu puasa tuh, oh lawas, oh ya, buka, atau lawasnya lagi hari raya, hanya sehari puasa, hanya tanggal 1 Ramadan, oh lawasnya lah 29, sabar aja, sabar aja. Tapi bagi yang memang sabar bersyukur, kayaknya kita terasa 29 hari lagi aja raya. Tapi menang karena sabar aku lawasnya. Jadi sabar dalam ujian, sabar dalam gangguan makhluk, sabar dalam menahan tidak melakukan maksiat, dan sabar dalam mengerjakan ibadah. Ini harus ada. Amun tidak ada, kalau tidak ada keempat-empat ini sabar, percuma. Maka dianggap tidak ada agama di dalam dirinya. Diuji oleh Allah pada sabar, diganggu orang pada sabar, menahan melakukan maksiat pada sabar, beribadah apalagi pada sabar. Makanya saking kada sabarnya tuh, gerasak berusuk. Orang kada penyabaran tuh gelisah hidup, gerasak berusuk. Anak sih saraba nang kada penyabaran tuh, nah orang kada penyabaran tuh cenderung sering terjadi kesalahan dalam dirinya. Itu pasti. Kenapa? Karena gerasak berusuk. Gerasak berusuk itu ya. Bahasa Indonesianya apa gerasak berusuk? Gelisah lah. Iyalah. Oh, ya bujur juga kan. Pokoknya model hendak lakas terus gitu. Ya kayak itu Bang, nah paham dia tuh. Banyak alih bila membahasakan di Jakarta ini ibu pengajian gitu apa. Nah, yang ketiga, waman la wara'a lahu, barang siapa yang tidak ada wara' itu menahan diri, atau artinya ya menahan diri, berhati-hati, itu wara' di dalam apa? Jadi wara' ini tingkatannya macam-macam.
kalau di dalam agama. Sekurang-kurangnya itu ada 4 kalau tidak salah. 1, wara atau menjaga diri, menahan diri dari yang haram. Pokoknya kada mau melakukan yang haram, dijaga. Itu masih nah di menjaga diri dari subhat. Subhat apa sama ada jelas halal haram, ada jelas mata ini halal haram. Nah itu tuh subhat. Nah menahan dirinya daripada ragu-ragu itu waro, ada mau daripada ragu-ragu itu waro. Kemudian tingkatan yang ketiga, menahan diri dari yang halal tapi dapat mengantarkan kepada yang haram. Ada juga itu. Misal duduk-duduk nongkrong halal aja, kalau halal aja. Tapi kalau di antara itu kena ada yang menggoda, lalu akhirnya kita bermaksiat. Nah itu tuh lalu waro, menahan itu dah halal biasanya, tapi pada akhirnya bisa menghantarkan kepada yang haram, kada maunya. Ada tingkatan yang ketiga nih. Kemudian tingkatan yang keempat, menahan diri dari yang halal tapi dapat membuat lupa kepada Allah. Banyak itu. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan waro. Nah, bila tidak ada waro di dalam diri kita, kata Imam Hasan Al-Basri, la zulfa lahu, maka tidak ada derajat baginya, yaitu martabat di sisi Allah dan kedekatan kepada Allah. Kalau tidak ada waro, tidak ada waro dalam hal yang haram. Yang satu tadi tujuan dulu, kada kawa kita menjaga diri kita dari yang haram, itu sudah tidak ada derajat di sisi Allah. Nah jadi harus kita paling kada yang satu ini yang kita tahan. Namun yang kedua ini kita, apalagi yang awam ragu-ragu halal haram, masih ragu-ragu juga, hantu pai juga. Hantu pai juga. Misal contoh hal-hal yang subhat atau makanan itu ada juga yang samar-samar hukumnya halal haramnya. Di antaranya makanan atau hewan yang hidup di dua alam. Di air bisa, di darat bisa, itu subhat. Ya lo lihat. Bujur ada. Oh bisa orang pondokan. Bila hewan binatang nih hidup di dua alam, di banyu bisa, di darat bisa. Itu samar-samar hukumnya memakannya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh aja. Lalu pulang ada yang menelitinya, lebih dominan kemana binatang ini hidupnya, walaupun bisa di dua alam tapi lebih banyak di mana. Kayak itu lagi menelitinya banyak, makanya itulah hukum-hukum fikih itu berlaku. Kepiting dalam banyu bisa hidup, di daratan pun bisa hidup, ya kalau tapi lebih dominan kemana ini lagi. Lalu akhirnya kepiting lebih dominan di banyu, dalam banyu aja, walaupun bisa di daratan tapi kada lawas, lebih banyak di banyu. Kita pun bisa juga hidup di dua banyu lawan darat, tapi kan tak kawal lawas di banyu. Nah akhirnya kepiting halal boleh karena lebih dominan di banyu. Nah itu antaranya. Apa
paling kada itu tadi waro yang pertama menahan yang haram, yang kedua yang syubhat. Nah, yang ketiga, yang keempat nih kita masih banyak yang kita lakukan. Menahan dari yang halal tapi bisa kepada yang haram, menahan dari yang halal tapi bisa lupa dengan Allah. Misalnya contohnya bedong boleh ya, kalau atau bercatur boleh ya, kalau masah otak atau olahraga boleh ya, olahraga boleh. Tapi kalau sampai lupa kepada Allah, nah ini yang kada boleh. Nah ini yang ada orang yang warok terhadap itu, kada maunya, walaupun boleh kada mau. Kenapa? Takut lupa kepada Allah. Itu toh waroknya. Akhirnya saking waroknya, ada ulama itu saking waroknya